Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Ia adalah seorang putra raja Persia pada masa itu. Beliau hidup layaknya putra raja. Beliau memiliki kemewahan, beliau mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, kemudian kendaraan-kendaraan yang indah, layaknya seorang putra raja. Suatu ketika, Sayyidina Ibrahim ibnu Adham ingin untuk melaksanakan rutinitasnya. Di antara rutinitas beliau adalah berolahraga. Olahraga yang beliau geluti, yang biasa beliau sukai adalah berburu. Kala itu Sayyidina Ibrahim ibnu Adham keluar untuk berburu menggunakan kuda kesayangannya. Kemudian ketika beliau hendak memulai berburu, wa kana rakiban farasahu fasami'a hatifan yunadihi, dia mendengar ada panggilan yang memanggilnya. Ma li hadza khuliqta, ma li hadza wujidta, katanya. Apa artinya? Bukan untuk ini engkau diciptakan, bukan untuk ini engkau ada, gitu. Kemudian faltafata falam yajid ahadan, kemudian dia menoleh, dia tidak melihat siapapun ada yang berbicara. Kemudian dia hendak melanjutkan niatnya. Tsumma sami'a as-sauta ba'da dzalika yunadihi, dia dengar kembali suara memanggilnya, mengucapkan ma li hadza khuliqta, ma li hadza wujidta, tidak untuk ini engkau diciptakan, tidak pula untuk ini engkau ada, gitu. Kemudian faltafata falam yajid ahadan, dia menoleh kembali, di mana suara itu, di mana suara itu. Kemudian dia tidak menemukan ada yang sosok yang memanggilnya, nggak ada orang. Kemudian dia ingin melanjutkan niatnya. Wa fil marrah ats-tsalitsah sami'a as-sauta yunadihi wa yaqul, dan di kali yang ketiga ketika dia hendak melanjutkan perjalanannya berburu, beliau mendengar suara ma li hadza khuliqta, ma li hadza wujidta, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, ittaqillah wa 'alaika bizzadil yaumil faqah. Dia mendengar sangat jelas ungkapan yang memanggilnya dengan mengatakan, bukan untuk ini engkau diciptakan, bukan untuk ini engkau ada. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan kembali kepada kami kelak. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alaika bizzadil yaumil faqah, dan hendaklah engkau mengumpulkan bekalmu untuk kelak menghadapi hari kiamat. Wa inda dzalika raja'a, ketika itu dia mendengar kali yang ketiga tadi, barulah dia kembali ila ahlihi, ke keluarganya, wa takhalla an farasihi, kemudian dia lepaskan jauh-jauh kudanya tadi. Artinya dia tidak mau kembali lagi untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia seperti itu. Waja'a ila ra'i abihi, waja'a ila ra'in li abihi fa akhadha jubbatahu wa kisa'ahu falabisahu, kemudian dia minta tukar pakaian kepada penggembala yang bekerja ke ayahnya, yaitu ayahnya adalah raja ketika itu. Dia minta pakaian itu untuk saya izin, mohon berikan saya pakaian itu. Saya tidak ingin lagi menggunakan pakaian-pakaian kerajaan. Buat saya ini terlalu berlebihan. Pakaian cukuplah bagi saya untuk menutup aurah agar tidak terlihat tampak oleh orang lain. Adapun pakaian-pakaian indah
yang harganya mahal berjuta-juta, beliau lepaskan, beliau tidak gunakan lagi. Kemudian wa takhalla an thiyabil mulki wa kharaja sa'ihan yaltamisul kasbal halal. Dia tidak lagi ingin dimanja oleh ayahnya. Dia tidak lagi ingin hanya sekedar menerima apa yang ayahnya berikan untuknya, tapi dia keluar bekerja. Seorang anak raja keluar bekerja mencari yang halal. Mungkin beliau bekerja di pasar atau beliau bekerja di mana, wallahu a'lam, tapi beliau keluar untuk mencari yang halal. Karena itu juga ibadah. Wa yatlubul ilma, dia sibukkan dirinya untuk menuntut ilmu. Wa idza ishtahara fi makanin tarakahu wa hajara ila makanin akhar. Kalau nanti di suatu tempat dia temukan di tempat itu ada tempat menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dia sibuk di situ. Sampai kalau misalkan dia terkenal, dia pindah. Dia tidak mau terkenal. Kenapa dia pindah? Kenapa dia tidak mau terkenal? Wa dzalika zuhdan lisyuhrah. Kenapa dia pindah? Karena dia tidak mau terkenal. Kenapa dia tidak mau terkenal? Dia khawatir kalau dia terkenal, kalau dikenal banyak orang, dia khawatir amalan yang dia lakukan itu hanya ingin memuaskan orang lain, memuaskan mata orang-orang yang melihatnya. Dia melakukan ibadah agar dibilang khusyuk. Dia mengajarkan suatu ilmu agar dibilang alim. Dia melakukan sesuatu agar dibilang baik. Dia bersedekah agar dibilang dermawan. Sayyidina Ibrahim ibn Adham dermawan. Masya Allah beliau hafal Quran. Masya Allah beliau. Dan seterusnya. Sehingga beliau khawatir amalan-amalan yang dilakukan itu bukan lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan untuk mengambil ridho hati manusia-manusia. Itu yang tidak diinginkan oleh Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Maka beliau berhijrah, meninggalkan yang namanya kemasyhuran, meninggalkan yang namanya famous, meninggalkan yang namanya terkenal. Ini diantara manaqib Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.